Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan kedua dari materi limit. Tetapi sekarang sebelum kita melanjutkan materi limit, kita akan menuju ke materi prasyarat dulu sebelum masuk ke limit pada tahap selanjutnya ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ini adalah materi kelas 8 ya, atau kelas 2 SMP. Nah, misalkan yang pertama adalah kita mencari pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Di situ terdapat 5 soal, kita diminta menentukan faktor dari masing-masing persamaan kuadrat tersebut. Bagaimana cara memfaktorkannya? Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas tentang pemfaktoran persamaan kuadrat ya. Seperti yang kita tahu, bentuk umumnya dulu dari persamaan kuadrat itu kan bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, jadi ketika kita mau memfaktorkan suatu persamaan kuadrat, maka yang kita lihat itu yang pertama adalah C-nya ini. Jadi kita cari suatu bilangan atau dua buah bilangan yang jika dikalikan itu akan menghasilkan C. Dan jika ditambahkan dari dua bilangan tadi itu dia akan menghasilkan B. Gitu ya. Itu adalah konsep dari pemfaktoran persamaan kuadrat. Itu. Kemudian sekarang kita akan ke contohnya. Terdapat 5 contoh soal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Jadi kita harus memfaktorkan ini. Jadi seperti yang konsepnya tadi. Jadi kita lihat di sini adalah bagian konstanta. Konstantanya kan 2. Kemudian yang koefisien X-nya adalah 3. Kita cari dua bilangan jika dikalikan itu hasilnya adalah 2 dan jika ditambahkan itu hasilnya adalah 3. Jadi bilangan berapakah itu? Nah, sama saja kalau bilangan dikalikan berarti kan itu faktor ya. Jadi kita cari faktor dari 2. Faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Nah, maka di sini kan 1 kalau dikali 2 kan 2. 1 ditambah 2 itu kan sama dengan 3. Jadi bilangan itu adalah 1 dan 2. Nah, cara menuliskan faktornya di sini ini sama dengan, maka faktornya adalah X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 2. Nah, ini adalah faktor dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Tuh. Kemudian yang nomor 2, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Ya, maka kita cari berapakah faktor dari 10 gitu. Faktor dari 10 itu kan bisa jadi 1 kali 10, kemudian 2 dikali 5 gitu kan. Nah, supaya lebih mudah di sini kita tuliskan saja faktor dari 10. Kita cari. Misalkan kita cari di sini ya, misalkan di sini waktu faktor dari 10. Nah, gini, faktor dari 10 itu kan berarti 1 dan 10, kemudian 2 dikali 5. Oke. Karena di sini yang kita cari adalah yang negatif 10, jadi karena di sininya negatif, maka kita cari yang selisihnya itu adalah 3, ya. Dan jika nanti tandanya di sini adalah positif, maka kita cari yang jumlahnya adalah 3. Jadi misalkan nanti adalah di sini positif 10 gitu ya, maka kita cari yang jumlahnya 3. Tapi karena di sini kurang, maka kita cari yang selisihnya atau yang jaraknya itu adalah 3. Nah, kita lihat di sini dari faktor kita tadi. Kita punya 1, 10 dan 2 dan 5. Maka dari ini maka yang selisihnya 3 yang mana? Selisihnya 3 itu pastilah 2 dan 5. Nih, ini yang 1 sama 10 tereliminasi berarti. Maka faktornya itu 2 dan 5. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Di sini yang diminta adalah negatif 10. Karena negatif pasti salah satu ada yang negatif nanti. Entah itu di 2 atau di 5.
cara menentukannya bagaimana? Negatifnya ada di mana? Kita lihat dari sini yang tempatnya jumlah tadi. Jadi ketika ditambahkan, kan ketika dikalikan dia hasilnya negatif 10. Ketika ditambahkan itu hasilnya adalah negatif 3. Maka dari 2 dan 5 ini ketika ditambahkan, kita tambahkan yang menghasilkan negatif 3, maka negatifnya akan di mana? Atau tanda minusnya akan di mana? Gitu. Apakah negatif 2 ditambah 5 atau 2 ditambah negatif 5? Maka yang menghasilkan negatif 3 itu pastilah 2 ditambah negatif 5 gitu. Jadi negatifnya ada di angka 5. Jadi faktornya adalah 2 dan negatif 5. Kita tulis di sini sama dengan berarti X tadi kan 2, berarti ditambah 2 kemudian dikalikan dengan X dikurangi 5. Nah, jadi itulah faktor dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Kemudian selanjutnya untuk contoh yang ketiga, X kuadrat dikurangi 16. Ya. Nah, di sini ini ada bentuk khusus dari persamaan kuadrat ya. Jadi jika ada bentuknya seperti ini, kita harus masih ingat ada konsep ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, maka faktornya itu akan berbentuk A ditambah B dikali A dikurangi B. Nih. Nah, sedangkan kita sekarang punya soalnya adalah X kuadrat dikurangi 16. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka akan menjadi X kuadratnya kan tetap. Ya, X kuadrat kan sudah bentuk kuadrat, berarti X kuadrat dikurangi. Nah, jadi di sini kita bentuk dalam bentuk kuadrat. Nah, berarti 16 itu kuadratnya dari berapa? Kuadrat dari 4. Nah, dia ada 4 kuadrat. Nah, jadi X kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Maka kita bisa langsung tentukan faktornya sesuai konsep ini. Jadi, faktornya adalah X ditambah 4 dan X dikurangi 4. Nah, ini adalah faktornya dari X kuadrat dikurangi 16. Yang keempat, nah sekarang apabila bentuk persamaan kuadratnya itu koefisien dari X kuadratnya itu A-nya atau A-nya itu tidak sama dengan 1. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 tadi kan sama-sama 1. Sedangkan sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Di sini ada 2, kemudian nanti di nomor 5 ada 3 koefisiennya. Nah, untuk cara mencari faktornya dari bentuk yang seperti ini, sebenarnya langkahnya hampir sama. Tapi ada sedikit penambahan untuk cara memfaktorkannya. Jadi, di sini koefisien dari X kuadrat itu kita kalikan ke belakang ya. Kita pindah ke belakang, kita kalikan. Sini kita kalikan. Maka persamaannya akan menjadi X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 10. Nah, karena dikalikan 2 dikali 5 ini tadi. Kemudian jadi ini yang akan kita faktorkan sekarang. X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 10. Nah, maka kita cari faktornya dulu. Berarti kan faktor dari 10 ya kan? Kita cari faktornya dari 10. Sudah sama dengan yang atasnya tadi, yaitu 1 dikali 10, kemudian 2 dikali 5. Nah, kita carinya adalah negatif ya, negatif 10. Karena di sini negatif, maka kita cari yang selisihnya adalah 9. Yang jaraknya 9. Dari 1 sama 10 atau 2 atau 5 yang jaraknya 9. Pastilah 1 dan 10 yang jaraknya 9. Setelah itu, kita cari di sini yang menghasilkan negatif 10. Pasti salah satunya ada yang min, kan? Kemudian yang ditambahkan, apabila ditambahkan dia menghasilkan negatif 9. Yang mana? Apakah negatif 1 tambah 10 atau 1 ditambah negatif 10? Yang ketika ditambahkan hasilnya adalah negatif 9. Nah, pastilah apa? Pastilah 1 ditambah negatif 10. Jadi faktornya adalah 1 dan negatif 10. Kita tulis jadinya X ditambah 1 dan X dikurangi 10. Kemudian
kita kan tadi mencari faktornya bukan faktor dari x kuadrat min 9x min 10 kan sebenarnya, tetapi dari 2x kuadrat dikurang 9x dikurangi 5. Sekarang kita kembalikan lagi. Kalau tadi kita kali dengan 2, sekarang kita balikan. Jadi kita bagi. Kita bagi dengan 2. Yang dibagi adalah bagian faktornya tadi. Bagi 2 dan dibagi 2. Gitu. Nah, jadi di sini jadinya kan 1 dibagi 2, ya kan? Nggak bisa. Nah, kalau seperti ini, maka 2-nya ini kita pindahkan ke depan. Maka faktornya menjadi 2x ditambah 1. Dikali dengan yang belakangnya 10 bagi 2 kan bisa. Jadi, x dikurangi 5. Nah, inilah faktornya. Kita tulis di sini. 2x ditambah 1 kali dengan x dikurangi 5. Gitu. Contoh soal yang kelima, 3x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2, ya. Jadi seperti yang nomor 4 tadi, berarti ini 3-nya kita kalikan dengan yang paling belakang. Maka persamaannya akan menjadi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 dikali 2, 6. Oke, ini yang akan kita faktorkan ya. Sama dengan. Jadi kita cari dulu faktornya dari 6. Oke, jadi 6. Berarti 6 itu faktornya atau perkalian dari 1 kali 6, kemudian 2 dikali 3. Nah, setelah itu barulah kita menentukan. Di sini negatif 6 ya, maka kita cari yang selisihnya atau yang jaraknya ada 5. Yang mana? 1 dengan 6 atau 2 dengan 3? Pastilah 1 dan 6. Oke, tereliminasi. Jadi 1 dan 6. Kemudian kita cari apabila dijumlahkan, di hasilnya adalah negatif 5. Maka 1 negatif 1 tambah 6 atau 1 ditambah negatif 6 yang hasilnya negatif 5. Pastilah 1 ditambah negatif 6 gitu. Jadi faktornya adalah x ditambah 1 kemudian x dikurangi 6 gitu. Kemudian setelah itu kan tadi kita kalikan dengan 3 kan. Sekarang kita balikan lagi. Kita bagi dengan 3. Oke, bagi dengan 3. Maka hasilnya akan menjadi, ini kan 1 bagi 3 nggak bisa, berarti 3-nya ke depan. Jadi 3x tambah 1. Kemudian yang di sini x 6 bagi 3 kan bisa, jadi 2 kan, x dikurangi 2. Maka faktor dari 3x kuadrat dikurangi 5x kurang 2 itu sama dengan 3x tambah 1 dikalikan dengan x dikurangi 2. Setelah memfaktorkan, berikutnya kita akan menyederhanakan persamaan bentuk aljabar. Jadi, kita diminta menyederhanakan dari keempat contoh soal ini menggunakan pemfaktoran yang sudah kita pelajari tadi, ya. Jadi nanti gunanya menyederhanakan ini akan memudahkan kita untuk mengerjakan limit, itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara penyederhanaannya? Mari kita tonton video berikut ini. Sekarang kita akan menyederhanakan persamaan bentuk aljabar. Jadi kalau tadi kita sudah memfaktorkan, sekarang kita menyederhanakan. Jadi misalkan diketahui ada suatu persamaan bentuk aljabar, kita diminta untuk menyederhanakannya. Seperti pada contoh yang pertama, x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 dibagi x plus 3 ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan pemfaktoran tadi yang sudah kita pelajari. Jadi x kuadrat kurang 2x dikurang 15 bisa kita faktorkan kan ya. Jadi kita cari faktornya dari 15 dulu ya. Kita cari sini misalkan ini adalah oretan kita yang di sebelah kanan ini. Jadi kita cari faktornya dari 15. Oke, kita cari 15 itu kan perkalian dari 1 kali 15 kemudian 3 dikali
Karena di sini negatif 15, maka kita cari yang selisihnya adalah 2 atau jaraknya 2. Mana yang jaraknya 2? 1 dengan 15 atau 3 dan 5? Pastilah 3 dan 5. Nah, jadi ini tereliminasi. Sekarang kita cari yang apabila dijumlahkan atau ditambahkan menghasilkan negatif 2. Jadi kalau hasilnya negatif 2, pastilah 3 ditambah negatif 5. Maka faktornya adalah 3 dan negatif 5. Jadi di sini kita tuliskan disama dengan X ditambah 3 dan X dikurangi 5. Tuh. Lalu dibagi dengan hasilnya tadi yang di bawahnya atau penyebutnya adalah X tambah 3. Oke. Di sini ada yang sama X tambah 3 dan X tambah 3. Maka bisa kita bagi ya. Kita bagi, maka menghasilkan 1. Nah, jadi hasilnya tinggal X dikurangi 5. Tuh. Contoh yang kedua yaitu X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 dibagi dengan X kuadrat tambah 3X dikurangi 10. Kita cari faktornya, jadi kita 2 kali mencari faktornya. Kita cari yang penyebutnya dulu, berarti kan 10. 10 maka faktornya 1 kali 10 kemudian 2 dikali 5. Kan? Setelah itu kita cari karena di sini tambah ya. Tambah maka kita cari yang jumlahnya adalah 7. Kalau tadi kurang maka kita cari selisihnya. Kalau tambah kita cari yang jumlahnya 7. Mana yang jumlahnya 7? 1 tambah 10 atau 2 tambah 5? Pastilah 2 tambah 5. 1 sama 10 tereliminasi. Setelah itu kita tambahkan yang menghasilkan negatif 7. Maka yang hasilnya negatif 7 itu pastilah negatif 2 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 7. Jadi faktornya adalah X dikurangi 2 dikali X dikurangi 5. Dibagi dengan, sekarang kita mencari faktor dari X kuadrat tambah 3X kurangi 10. Jadi sama, kita cari faktornya dari 10 juga. Kita cari dari 10 berarti 1 kali 10, 2 kali 5. Karena di sini hasilnya negatif, maka kita cari yang selisihnya adalah 3. Yang selisihnya 3 yang mana? Selisihnya 3 pasti 2 dan 5. 1 sama 10 tereliminasi. Setelah itu kita tambahkan yang menghasilkan 3. Pasti salah satunya ada yang negatif karena ini negatif 10 gitu. Yang mana negatif 2 tambah 5 atau 2 tambah negatif 5 yang hasilnya 3. Pastilah negatif 2 tambah 5. Jadi faktornya X dikurangi 2 dibagi X ditambah 5. Ya, dikali maksudnya. X dikurangi 2 dikali X tambah 5. Nah, kemudian yang sama bisa kita bagi. Oke, kita bagi. Maka hasilnya itu tinggal X dikurangi 5 dibagi X tambah 5. Tuh. Yang nomor 3, X tambah 2 dibagi X kuadrat kurangi 4. Nah, jadi tadi kita harus masih ingat faktor dari bentuknya seperti ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, berarti X tambah 2-nya kan tetap X tambah 2 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 4, berarti kan tadi 4 itu kan kuadratnya dari 2. Berarti persamaan ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka faktornya adalah X tambah 2 dan X dikurangi 2. Nah, sekarang yang sama bisa kita bagi. X tambah 2 kan, yang sama X tambah 2, X tambah 2. Ya, di sini berarti tinggal yang di sini X kurangi 2, tapi dia penyebut ya. Jadi tidak bisa langsung kita tulis hasilnya X min 2 gitu, nggak bisa. Jadi di sini masih ada angka 1. Jadi 1 per X min 2.
Gitu. Itu adalah hasilnya. Kemudian yang keempat adalah 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 20 dibagi x kurang 5. Nah, di sini persamaan 2x kuadrat dikurangi 6x dikurang 20 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Nah, karena bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, jadi sederhanakan aja kita bagi 2. Maka persamaannya akan menjadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 per x dikurangi 5. Nah, persamaannya akan jadi seperti ini. Tuh. Nah, jadi sekarang kita cari faktornya dari x kuadrat kurangi 3x kurangi 10. 10 kan? 1 kali 10 2 dikali 5. Nah, kemudian kita cari yang selisihnya 3 ya, berarti 2 dan 5. Ini. Kemudian di sini kita tambahkan dan menghasilkan negatif 3. Berarti yang menghasilkan negatif 3 adalah 2 ditambah negatif 5. Di faktornya adalah x ditambah 2 dan x dikurangi 5. Dibagi atau per x dikurangi 5. Gitu. Yang sama kita bagi x kurang 5, x kurang 5. Maka hasilnya tinggal x ditambah 2. Demikian tadi pembelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Semoga bisa mengembalikan lagi ingatan kalian tentang materi di kelas 8 ya. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Quotes-nya untuk hari ini adalah jangan lelah untuk belajar karena lelahnya seseorang karena menuntut ilmu adalah pahala. Ya, demikian pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.